Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dimas Saputra, NIM 501190316. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah 2I. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Z Haryanto MSH MH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai, yaitu soal pertama adalah apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya manajemen bagi mahasiswa. Baiklah, di sini manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Manajemen belum memiliki definisi yang luas dan dapat diterima secara universal. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu management, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia tahun 1561, managiare, yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin manus, yang berarti tangan. Bahwa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Baiklah, pentingnya manajemen bagi mahasiswa ialah, menurut saya, agar kita mengerti dan bisa mengaplikasikan manajemen khususnya untuk diri kita sendiri. Misalnya untuk memanajemen waktu kita, seperti mendahulukan kepentingan yang paling utama dan membagi waktu tersebut menjadi sangat berguna sehingga tidak habis dengan sia-sia. Mempelajari manajemen bagi mahasiswa juga bisa mengajarkan kedisiplinan dan mempunyai jiwa leadership khususnya untuk diri sendiri, serta mempelajari manajemen juga. Manajemen juga mengajarkan bahwa pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan bersamaan, sehingga diperlukan pembagian waktu yang baik dalam menyelesaikannya. Yang selanjutnya adalah manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Manajemen waktu yang baik bagi mahasiswa akan mengurangi pemborosan waktu yang tidak berguna. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan proses manajemen tersebut. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan diri sendiri. Manajemen juga mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur, dan manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Baiklah, itu adalah jawaban nomor 1. Saya lanjutkan kepada soal nomor 2, yaitu andaikan Anda seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan. Jelaskanlah tahapan dan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi. Baiklah, di sini yang pertama, manajemen puncak atau top level of management, yang berarti adalah tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal teknis. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkat lainnya. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh tingkat manajemen puncak adalah CEO, yaitu Chief Executive Officer, GM atau General Manager, atau yang sering pula disebut Presiden Direksi atau Presdir. Apa saja yang dilakukan oleh manajemen puncak? Yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Selanjutnya adalah manajemen tingkat menengah, yaitu middle level of management, yang berarti
Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak, dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berbeda dengan manajer puncak, manajer tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis, kurang membutuhkan keterampilan yang sifatnya konseptual. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah, dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Contoh tingkatan manajemen tengah yang pertama adalah kepala departemen atau HUD. Contohnya manajer keuangan, manajer pembelian, manajer produksi. Yang kedua manajer cabang seperti kepala cabang unit. Yang ketiga junior eksekutif. Contoh seperti asisten manajer pembelian, asisten manajer keuangan, asisten manajer produksi. Tugas dan peran manajemen tingkat menengah sebagai berikut. Pertama, menjalankan perintah, kebijakan, dan rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Yang kedua, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Yang selanjutnya, mempersiapkan rencana jangka pendek, umumnya disusun hanya untuk 1 hingga 5 tahun. Yang selanjutnya, bertanggung jawab secara langsung kepada dewan direksi dan CEO perusahaan. Itulah selanjutnya manajemen lini pertama atau first line management, atau juga low level management, yang berarti tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Manajemen lini pertama tidak membawahi manajer yang lain. Contoh manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas yang sering disebut supervisor. Mereka dipilih oleh manajemen tingkat tengah. Mereka juga bagian dari manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana dan tugas yang diberikan oleh manajemen yang lebih tinggi. Contoh kegiatan yang dilakukan manajemen pada tingkat pertama ini seperti 1. Mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Yang kedua, mengembangkan moral para karyawan. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Selanjutnya, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada karyawan atau pekerja. Selanjutnya, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan, tidak menyusun rencana jangka panjang. Pentingnya manajer dalam organisasi. Yang pertama, manajer sebagai mediator dalam memecahkan masalah. Yang kedua, manajer sebagai konsultan terhadap bawahan. Yang ketiga, manajer sebagai motivator terhadap organisasinya. Selain itu, seorang manajer juga diharapkan bisa menjadi teman sekaligus sebagai orang tua dalam organisasi, sehingga dengan keadaan seperti itu, perkembangan organisasi bisa diciptakan dengan baik dan dapat mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dalam organisasinya. Selanjutnya, langsung saja ke nomor 3, yaitu soalnya jika Anda sebagai seorang manajer profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam mengamankan usaha dimaksud di mana pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Baiklah, langsung saja kepada jawaban. Menurut saya, yang paling pertama adalah langkah yang dapat saya ambil meminimalisir anggota karyawan untuk memperkecil pengeluaran berupa beban gaji atau beban upah, di mana dengan situasi dan kondisi saat ini, stabilitas perekonomian pun merosot. Langkah kedua yang dapat saya ambil adalah mengubah pola yang tadinya offline menjadi online, serta tidak putus komunikasi terhadap karyawan-karyawan yang sedang bekerja di rumah atau work from home. Dan berikut strategi yang dapat saya ambil guna mempertahankan dan mengamankan usaha saya. Yang pertama, evaluasi usaha. Pada saat momen wabah penyakit seperti ini, saya sebaiknya mulai mengurangi biaya produksi bila permintaan pasar mulai menurun. Ambil contoh, saya bisa mengurangi jumlah tenaga freelancer saat tidak ada proyek yang harus segera diselesaikan. Yang kedua, ganti pola usaha. Untuk membuat usaha tetap survive di momen krisis seperti ini, saya bisa mengganti pola usaha mengikuti tren pasar. Bila sebelumnya saya bersifat offline, maka saya akan mengubah masuk ke ranah online.
maklum saja di momen wabah penyakit ini, masyarakat lebih banyak terdiam di rumah dan melakukan aktivitasnya secara online. Ambil contoh, masyarakat mulai banyak yang melakukan belanja online untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, jaga likuiditas. Saya wajib menjaga likuiditas keuangan usaha. Sekarang waktunya saya mengambil note dan ballpoint untuk mendata seluruh aset berharga milik usaha. Jangan lupa mendata semua piutang usaha. Bila sudah tercatat semua, saya bisa menagih piutang yang sudah lama tersebut untuk menutupi biaya produksi usaha. Selanjutnya, mencari kreativitas dan inovasi terbaru. Inovasi dan kreativitas juga menjadi poin yang sangat penting untuk mempertahankan bisnis. Inovasi dan kreativitas harus mutlak dilakukan oleh seorang pengusaha untuk meningkatkan bisnis atau usaha yang ia miliki. Berkaitan dengan rasa tidak puas, jangan mudah puas terhadap bisnis yang dimiliki, karena sesungguhnya selalu ada kekurangan pada bisnis usaha yang ada, dan perlu dilakukan selalu berinovasi menciptakan suatu hal yang baru. Selanjutnya, bangun koneksi seluas-luasnya. Koneksi atau jaringan sangat dibutuhkan untuk memiliki, maka semakin banyak koneksi yang dimiliki, maka peluang promosi yang didapatkan juga akan semakin besar. Baiklah, mungkin inilah jawaban yang dapat saya berikan untuk pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Pak Z Haryanto SHMH. Jika ada salah kata atau banyak kekurangan yang lain, saya meminta maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga wabah virus ini cepat menghilang dan semua pulih normal seperti kembalinya. Pesan saya sih, stay safe, stay at home, and keep spirit all. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.